Oke, selamat datang. Bertemu lagi dengan Kak Deye ya. Berarti kita belajar kimia. Nah, untuk saat ini kita akan membahas paket 10 kelas 11. Jadi boleh dibuka codingnya ya, yang kelas 11 kita buka paket 10-nya di halaman 219. Nah, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas adalah sistem koloid. Materi terakhir nih untuk kelas 11 di semester 2 ini ya. Oke. Nah, untuk sistem koloid sendiri ya, sebelumnya kalian udah pernah belajar namanya larutan elektrolit. Jadi udah belajar larutan. Nah, koloid ini adalah berbeda dengan larutan. Jadi nanti kalian akan mengenal 3 sistem, yaitu ada yang namanya larutan, sistem larutan, sistem koloid, kemudian lagi satu lagi adalah sistem suspensi. Nah, kalau materi secara keseluruhan sebenarnya sudah dipelajari di SMP, tapi kita akan lebih perdalam lagi di kelas 11 ini ya. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu bagian A. Penjelasannya dulu atau definisi dari ketiga sistem yang tadi kakak sebutkan ya. Oke, jadi apa sih bedanya antara larutan, koloid, sama suspensi? Kalau contoh sehari-hari kalian banyak kok ketemu ya. Contohnya kalau larutan itu adalah larutan sirup, larutan gula, larutan misalnya teh. Nah, itu masuknya ke dalam larutan ya. Jadi yang terlihat homogen. Nah, kalau yang suspensi yang paling gampang dibedain lagi ya. Yang bagian suspensi itu dia terlihat heterogen. Jadi ada 2 bagian. Contohnya kalau kalian mencampurkan air dan minyak. Nah, mungkin ketika diaduk dia terlihat menyatu, tapi kalau kita diamkan ternyata nanti akan memisahkan. Minyaknya ada di bagian atas, airnya di bagian bawah. Nah, itu dia terpisah menjadi 2 bagian. Itu disebut sebagai suspensi. Atau contoh lainnya kalau kalian main ke pantai. Nah, kalian iseng nih ngambil wadah, kalian isi air dan dicampur pasir. Nah, ketika kalian aduk lalu didiamkan, maka akan terbentuk endapan. Jadi nanti pasirnya ada di bawah, airnya ada di bagian atasnya ya, yang kelihatannya seperti itu. Nah, itu dia terpisah. Kalau terpisah seperti itu kita sebut sebagai suspensi. Jadi kalau larutan tadi terlihat tidak memisah, sedangkan kalau suspensi suspensi dia akan terlihat memisah. Nah, kalau koloid, gampangnya dia di antara keduanya sifatnya. Jadi nanti terlihat homogen padahal dia adalah heterogen. Jadi kita bahas satu persatu nanti di sini ya. Jadi kita bedakan antara larutan. Pertama ada larutan, kemudian ada koloid ya, kemudian satu lagi adalah suspensi. Oke, ini kita bahas nanti perbedaannya satu persatu seperti apa. Nah, untuk yang larutan dari di awal sudah kakak sebutkan perbedaannya ya. Yang larutan dia bersifat homogen. Jadi ini sifat pertamanya. Jadi dia menyatu. Nah, sedangkan koloid dia terlihat homogen, padahal dia sebenarnya adalah heterogen. Ya, jadi ini sifat yang membedakan antara larutan dengan koloid. Kalau suspensi tadi jelas ya, dia adalah heterogen. Nah, berarti di sini bisa kita jelaskan ya, karena dia homogen, maka larutan ini hanya memiliki satu fasa. Nah, kalau suspensi karena dia heterogen, maka dia pasti akan memiliki 2 fasa. Nah, yang koloid berarti dia aslinya heterogen nih. Maka kalau heterogen, maka dia adalah terdiri dari 2 fasa gitu ya. Oke. Apalagi perbedaannya antara ketiga ini? Nah, yang sering dibahas itu biasanya adalah ukuran partikel. Untuk larutan ya, biasanya kan kalau kalian bikin larutan gula, kalian udah nggak akan bisa ngeliat gulanya lagi kan, karena ukuran partikelnya terlalu kecil. Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata saja gitu ya. Jadi kalau di larutan itu biasanya ukuran partikel itu adalah kurang dari 1 nanometer. Jadi dia yang paling kecil, ukurannya yang paling kecil, kurang dari 1 nanometer.
Sedangkan yang paling besar adalah suspensi. Nah, kalau suspensi itu bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi nggak perlu alat bantu lagi untuk melihat si partikelnya. Nah, ukuran partikelnya ini dia adalah lebih besar dari 100 nanometer. Maka bisa kita simpulkan koloid itu adalah diantaranya. Ya, jadi ukuran partikelnya untuk yang koloid adalah antara 1 sampai 100 nanometer. Ya, oke. Nah ini untuk ukuran partikelnya. Ya, kemudian dari kestabilannya. Nah, maksudnya stabil atau enggak itu kalau di bagian ini kita melihatnya dari dia mengendap atau tidak. Nah, biasanya kalau dia mengendap berarti dia tidak stabil. Ya, contohnya mengendap apa? Suspensi. Berarti suspensi ini cenderung tidak stabil. Maka larutan sama koloid kan dia nggak ada endapannya. Kita sebut sebagai sistem yang stabil. Ya. Oke, jadi ini keduanya sama-sama stabil. Oke, ini adalah sifat-sifat dasar yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ya. Jadi ini bagiannya, sifatnya. Kemudian kita lanjut ya, ini udah definisinya. Kalau koloid kayak tadi kan kakak sudah menyebutkan contoh larutan sama suspensi. Berarti kalau koloid contohnya apa kak? Contohnya kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari itu yang sering kalian temukan air susu, kemudian sabun juga bisa ya. Atau kalau yang kalian jarang lihat juga misalnya mutiara. Nah, mutiara itu juga sebenarnya adalah salah satu contoh dari koloid. Kok bisa kak? Kan dia bentuknya nggak cair. Ingat ya, tidak semuanya nanti bentuknya adalah cair. Kalau larutan, cair, suspensi, sama koloid belum tentu dia nanti cair ya. Oke, nah kita masuk ke bagian B, yaitu jenis-jenisnya ya. Jenis koloid. Nah, untuk jenis koloid sendiri itu campurannya totalnya ada 8 ya. Jadi nanti kita fasanya mengikuti fasa fisika ya. Jadi cuma ada 3, yaitu ada cair, padat, sama gas. Nah, jadi nanti ketiganya itu dicampurkan masing-masing tidak menghasilkan 9 ya, tapi dia hanya akan menghasilkan 8 campuran. Kenapa? Karena campuran antara gas dengan gas itu akan membentuk larutan. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ditemukan adalah sifat-sifat larutan untuk yang gas dengan gas ya. Jadi nanti kita akan melihat kombinasi antara gas, cair, dan padat. Nah, kombinasinya seperti apa sih? Jadi di koloid itu nanti kita bagi menjadi 2. Seperti di larutan ya, kan di larutan kita kenal ada yang namanya terlarut sama pelarut. Nah, kalau di koloid nanti kita akan mengenalnya juga sebagai 2, tapi beda nama. Kalau yang di koloid itu ada yang namanya terdispersi, yang kedua itu adalah medium pendispersi. Nah, apa sih terdispersi dan medium pendispersi ya? Jadi kita masuk yang pertama dulu. Ada terdispersi. Ya. Nah, bahasa gampangnya kalau di larutan ya, terdispersi ini adalah sama dengan terlarutnya. Jadi ini adalah yang terlarutnya. Ya, ini zat terlarutnya. Ya, jadi nanti ini adalah zat yang akan didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ini adalah zat yang didispersikan dalam medium pendispersi. Nah, ada medium pendispersi. Apa sih yang dimaksud dengan medium pendispersi? Nah, untuk medium pendispersinya berarti bahasa gampangnya medium pendispersi. Biasanya kalau di larutan kalian mengenalnya sebagai pelarutnya. Ya. Ya, jadi ini adalah wadahnya. Jadi pendispersi disebar. Jadi nanti ada suatu zat disebar dalam suatu mediumnya. Jadi nanti medium yang didispersikannya dengan medium pendispersinya itu bisa sama fasa ataupun beda fasa. Ya, dispersi menyebar itu bahasa gampangnya. Ya,
untuk jenisnya, maka kita bagi pertama berdasarkan jenis terdispersinya dulu. Oke. Jenis koloid berdasarkan zat terdispersi. Oke. Nah, untuk jenis koloid berdasarkan zat terdispersi kan tadi zatnya jenisnya ada 3 ya. Jadi yang pertama ada yang terdispersinya adalah kita sebutnya sistemnya adalah busa. Ya, jadi ada sistem busa, kemudian ada emulsi, yang ketiga adalah sol. Jadi ada busa, emulsi, sol. Nah, kalau yang busa, maka nanti terdispersinya adalah gas. Jadi yang disebarkan di dalam medium itu adalah gasnya. Nah, sedangkan kalau emulsi, terdispersinya itu adalah cair. Nah, kemudian kalau sol, terdispersinya adalah padat. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah golongan secara umum dulu ya berdasarkan jenis terdispersinya. Nah, kemudian kalau ada jenis koloid berdasarkan zat terdispersi, maka ada yang namanya jenis koloid berdasarkan medium pendispersinya ya. Jadi yang ini adalah jenis koloid berdasarkan medium pendispersi. Nah, untuk jenis koloid berdasarkan medium pendispersi itu cuma ada satu ya, yaitu disebut sebagai aerosol. Nah, kalau aerosol maka nanti medium pendispersinya adalah gas. Ya. Oke. Nah, jadi ini secara umum berarti kita punya 4 golongan secara umum, ada busa, emulsi, sol, sama aerosol ya. Nah, tadi kan kakak bilang di awal jenisnya ada 8, kok bisa jadi ada 8? Karena kan ini terdispersinya gas, maka gas ini nanti bisa didispersikan dalam cair dan dalam padat, karena gas dalam gas tadi membentuk larutan. Berarti udah terbentuk 2 tuh. Kemudian emulsi cair. Nah, berarti cair didispersikan bisa dalam cair, bisa dalam padat, nah bisa juga dalam gas. Jadi nanti totalnya yang kita dapatkan adalah 8. Oke, berarti kita buat ya, sebentar kita buat tabelnya dulu. Medium pertama zat terdispersi, kemudian nanti ada medium pendispersi, lalu nama koloid ya. Jadi ini nanti pembagiannya kita masuk zat melalui zat terdispersi ya. Zat terdispersi yang pertama tadi adalah golongan busa, berarti kan ini terdispersinya gas ya. Jadi nanti kita ada kalau terdispersinya gas dalam cair. Nah, kalau terdispersinya gas dalam cair kan tadi dia namanya busa. Ya, berarti nanti nama koloidnya juga ada busanya. Berarti dia adalah busa cair. Jadi belakangnya tinggal mengikuti medium pendispersinya. Tapi biasanya kalau busa cair itu tidak perlu dituliskan lagi. Jadi kalau kita tulis busa saja, oh berarti dia adalah busa cair. Contohnya apa Kak? Contohnya
kalau kalian bikin air sabun nih, nah kemudian kan dikocok atau diaduk, nanti ada gelembung-gelembungnya. Atau kalau yang anak kecil suka mainin tuh air sabun pakai alat ditiup ya, nanti keluar gelembung-gelembung sabun. Nah gelembung sabun itu berarti kan kalau gelembung sabun kan biasanya bentuk bulat ya. Nah yang bulatnya itu adalah cair. Nah di dalamnya itu kan ada gas ya, makanya ini disebutnya sebagai gas dalam cair. Nah dia disebut nama kulitnya adalah busa ya. Nah kemudian masih zat terdispersinya gas. Nah berarti kalau gas dalam cair udah, berarti sekarang tinggal gas dalam padat, karena tadi gas dalam gas tidak ada. Nah berarti nama awalnya masih sama, yaitu busa. Nah, berarti busa apa nih? Belakangnya adalah nama pendispersinya. Berarti kita sebut sebagai busa padat. Contohnya apa sih busa padat? Contohnya spons. Spons buat cuci piring bisa ya. Kan dia bentuknya padat tetapi ada lubang-lubang di dalamnya kan. Nah, lubang di dalamnya itu pasti terisi oleh udara. Nah, udara itu berarti adalah gasnya, sedangkan si sponsnya sendiri adalah si padatnya. Jadi nanti ada gas dalam padat, kita sebut sebagai busa padat ya. Oke, berarti sekarang kita masuk yang kedua, yaitu terdispersinya adalah cair. Nah, oke, ini yang terlarutnya atau terdispersinya cair. Nah, pendispersinya sama seperti tadi, berarti ada cair dalam cair. Nah, kalau kayak gini berarti cukup kita tuliskan sebagai emulsi saja, nggak usah dituliskan emulsi cair. Nah, contohnya cair dalam cair apa? Contohnya adalah susu ya, santan juga bisa ya, karena dia kalau di dalam susu ada protein yang berbentuk cair, susunya sendiri dia berbentuk cair, jadi cair dalam cair kita sebut sebagai emulsi. Nah, kemudian terdispersinya masih cair. Nah, sekarang kalau dia adalah cair dalam padat. Nah, berarti ini kita sebut sebagai emulsi padat. Ya. Nah, kalau emulsi padat, cair dalam padat, contohnya apa? Yang ada cair dalam padat, contohnya adalah jelly, agar-agar, ya kan? Kalau kita diamkan, kan dia bentuknya padat, tapi kalau kita belah, dia akan terlihat ada cairan-cairan jatuh ya. Nah itu berarti di dalamnya ada cairnya, sedangkan luarnya padat. Kalau maka biasanya membahasakannya gampang, pendispersi itu adalah biasanya terlihat oleh mata, sedangkan terdispersi itu adalah yang tidak terlihat oleh mata gitu ya. Jadi kalau dalam gel tadi atau agar-agar tadi ya, nah dia itu kan bentuknya padat, tetapi kalau kita potong akan keluar cairan sedikit ya, itu berarti cair dalam padat. Nah masih cair juga ya, terdispersinya cair padat sudah, berarti satu lagi adalah gas. Nah hati-hati, kalau cair dalam gas ini udah berubah medium pendispersinya. Lihat kita punya kan ya, jenis toloid berdasarkan medium pendispersi. Kalau dia adalah gas pendispersinya, jadi nggak peduli terdispersinya, maka pasti kita sebut sebagai aerosol ya. Nah berarti cair dalam gas ini kita sebut sebagai aerosol. Nah kemudian kalau ini aerosolnya lihatnya namanya dari mana? Kebalikannya, karena ini kelompoknya berdasarkan medium pendispersi, berarti jenisnya kita lihat dari yang zat terdispersinya. Berarti ini adalah aerosol cair. Nah, tapi biasanya kalau yang cair tadi nggak usah dituliskan. Berarti kalau yang cair dalam gas, nama koloidnya hanya cukup aerosol, gitu ya. Nah, contohnya apa sih cair dalam gas? Misalnya kalian kalau nyemprotin parfum. Nah, kalau parfum itu kan cair ya. Kemudian kalian semprotkan ke udara tuh kan, biasanya pakai parfum semprot udara baru kita maju ya biar kena ke kitanya. Nah berarti parfum dalam udara ya, udara itu kan gas, si cairan parfumnya itu cair kan, berarti cair dalam gas kita sebut sebagai aerosol, itu contohnya. Nah sekarang berarti kita ganti ke terdispersinya yang padat ya. Nah kalau yang padat, pertama medium pendispersinya sama seperti tadi, padat dalam cair. Tadi kan kalau terdispersinya padat, maka kita sebut sebagai sol. Nah sol apa? Maka kita lihat si
pendispersinya, ternyata dia cair. Nah, berarti kan harusnya soal cair, tetapi cair tadi tidak usah dituliskan ya. Nah, contohnya padat dalam cair apa sih? Contohnya adalah tinta spidol. Jadi kalau kalian lihat di wadahnya sebelum dimasukkan spidol, itu kalau kalian lihat kan dia bentuknya cairan, tapi kalau kalian perhatikan ternyata ada partikel-partikel padat di dalamnya ya. Nah, itu adalah contoh dari sol cair atau padat dalam cair ya. Nah, kemudian masih terdispersinya padat. Maka sekarang cair sudah, kita masuk ke yang pendispersinya adalah padat. Nah, kalau padat tadi terdispersinya kita sebut sebagai sol. Namanya sol apa? Karena pendispersinya padat, kita sebut sebagai sol padat. Ya. Oke, contoh padat dalam padat apakah? Contohnya adalah kaca patri. Kaca patri apa sih? Biasanya kalian kalau ke gedung-gedung yang sudah tua, misalnya museum, itu ada beberapa yang kacanya warna-warni. Nah, di kaca warna-warni itu kan kaca kan padat. Nah, sedangkan yang warna di dalam itu kan zat warna. Nah, zat warnanya juga bentuknya adalah padat. Jadi kaca patri itu padat dalam padat, kita sebut sebagai sol padat. Itu contohnya ya. Oke, kemudian ada lagi, satu lagi ya, yaitu masih terdispersinya padat. Nah, ini kan cair padat udah, berarti sekarang adalah gas. Nah, padat dalam gas, hati-hati tadi karena pendispersinya adalah gas, maka namanya kita ganti menjadi aerosol. Nah, karena di sini adalah yang berarti kan tadi kita menamakannya berdasarkan pendispersi. Berarti jenisnya kita lihat berdasarkan terdispersi. Jadi kebalikannya ya. Nah, berarti ini adalah aerosol apa? Ternyata terdispersinya adalah padat, maka namanya adalah aerosol padat. Nah, ya. Contohnya apa? Debu. Nah, kalau debu kan kalau kelilipan kan dia berasa ada partikel-partikelnya. Berarti dia padat dong. Nah, tadi padat didispersikan dalam gas. Nah, kita sebut sebagai aerosol padat. Nah, ini adalah jenis-jenis koloid ya yang ada di sekitar kita. Jadi totalnya ada berapa? Ada 8 ya, karena tadi gas dalam gas tidak masuk ke dalam koloid, tapi dia masuk ke dalam larutan ya. Oke, ini adalah bagian kedua jenis koloidnya ya. Oh ya, biasanya supaya gampang kakak pakai deking nih biar ingat ya. Oke. Nah, kakak pakainya adalah besa ya. Jadi nanti di sini yang ini 3 berdasarkan pendispersi, sedangkan yang A ini adalah yang terdispersi. Apa aja tadi? Yaitu B-nya maksudnya adalah yang busa, emulsi, sol. Dan satu lagi adalah aerosol. Jadi itu biar gampang mengingatnya ya.